Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kemarin kita telah baca tentang syarat istisna, yaitu istisna dalam adat, dalam bilangan yang terkait dengan di sana bahasanya ada istisna muttasil dan munfasil. Tapi kita masih dalam pembahasan istisna muttasil, yaitu yang bersambung. Kemudian kita telah sebutkan pembahasannya kemarin. Untuk mengingat waktu kita baca selanjutnya. Kemudian qala mu'allif rahimahullah ta'ala thaniyan minal mukhassis al-muttasil asyarat. Jadi termasuk mukhassis yaitu muttasil, yaitu yang mengkhususkan dan itu bersambung adalah syarat. Wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa namanya apa? Alamah. Apa alamah? Tanda, Alamah itu tanda. Ini kita berikan faedah dalam bahasa Arab. Jadi di situ enggak disebutkan pengertiannya. Jadi syarat itu ada dua jamak. Yang pertama adalah asyrat. Asyrat itu mufradnya syarat. Kita kembali ke nahwu sedikit. Itu asyrat. Misalnya asyratus sa'ah. Pernah dengar asyratus sa'ah? Apa itu? Tanda-tanda hari kiamat. Itu jamak. Asyratus sa'ah itu tanda-tanda hari kiamat. Itu mufradnya apa? Syartun. Itu mufradnya apa? Syarat. Jadi kalau asyratus sa'ah mufradnya adalah syarat. Ra-nya dia apa? Di fathah. Bisa dipahami? Bisa dipahami nih? Asyrat itu mufradnya apa? Syarat, yaitu ra-nya di fathah. Tapi kalau syartun jamaknya apa? Syurutun. Jadi syartun itu jamaknya adalah syurut, yaitu syarat-syarat. Jadi kalau kita misalnya apa? Syurutus shalah. Berarti apa? Syarat-syarat salat. Mufradnya apa? Syartun. Tapi apa? Faqad jaa asratuha. Sungguh telah datang apa? Tanda-tandanya. Berarti mufradnya apa ini? Syarat, yaitu ra-nya di fathah. Ra-nya di fathah. Tapi kalau dari sisi bahasa, syarat itu pun makna secara bahasanya adalah alamat. Itu adalah maknanya adalah alamat. Yaitu dinamakan seperti itu karena dikaitkan dengan balasan itu sebagai syaratnya. Karena ini adalah syarat ini adalah untuk menunjukkan terhasilkannya balasan. Terhasilkannya balasan. Dan juga nanti syarat itu dan syarat itu ada syarat lughawi, ada apa? Syarat akli, ada syarat syar'i, ada syarat adi. Kemarin kita dulu pernah tentang istilah yang lughawi, kemudian adi. Itu tentang pembahasan masih ingat tidak? Kemudian syar'i, ahkam, Yusuf? Ahkam syar'iyah. Kemudian ada ahkam adiyah, lughawiyah. Kemudian ada ahkam adi, yang terkait dengan adat, terkait dengan syar'i, terkait dengan pembahasan lughah. Maka di sini syarat, jadi syarat itu ada syarat lughawi, misalnya seorang mengatakan kepada istrinya, idza dakhaltid dar fa anti taliq. Apabila engkau masuk rumah maka aku talak. Maka di sini ini diantaranya ini lebih nanti bahasanya itu adalah syarat terkait dengan dengan bahasa. Idza jaa Zaidun fa akrimhu, misalnya apabila
ya Zaid datang maka muliakanlah dia. Nah, itu dalam bahasa. Tapi diinginkan dalam hal ini adalah dalam hal bahasa. Ya, kemudian syarat syar'i misalnya apa? Seperti apa? Toharoh itu syaratnya apa? Syarat sahnya sholat. Ya, kalau syartun syar'iyun itu adalah misalnya toharoh. Maka toharoh itu adalah syartun di lisolah. Ya, syartun di lisolah. Ya, kemudian apa? Syartun adi misalnya. Ya, syartun adi misalnya apa? Seorang menggunakan sulam itu untuk mencapai apa? Pada tempat yang lebih tinggi kan? Ya. Seperti itu secara adat. Bahwasanya seorang ingin apa? Naik pada tempat yang tinggi dia menggunakan apa? Tangga. Syaratnya itu bahasanya dia apa? Maksudnya apa? Menggunakan tangga. Ya, seperti itu. Ini bahasanya nanti syarat yang diinginkan di sini adalah terkait dengan apa? Syarat lughawi. Ya, yang terjadi dalam pengkhususan ini adalah ya syarat lughawi. Ya, maka di situ dikatakan ya wal murad bihi ta'liqu syai'in ya bi syai'in wujudan au adaman. Ya, bahwasanya apa? Mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ya, baik itu apa? Nanti ada atau tidak ada. Ya. Baik itu ada atau tidak ada dengan insyartiyah. Dengan menggunakan insyartiyah. Ya, kan syarat kan? Insyartiyah kan termasuk apa? Termasuk huruf atau asma syarat atau adat itu syarat kan? Ya, insyartiyah itu termasuk apa? Huruf syartiyah kan? Ya, itu atau ihda akhwatiyah atau salah satu dari saudari-saudarinya. Yang dimaksud di sini adalah ya, kembali saya ingatkan adalah syarat lughawi. Kemudian wasyarat mukhassisun. Ya, jadi syarat ini bisa apa? Mengkhususkan. Sama saja apakah dia itu di depan ataukah dia itu di akhir. Ya, jadi syarat ini bisa mengkhususkan apakah dia di depan ataukah dia apa? Ya, terakhir. Nah, misalul mutaqaddim, contoh syarat yang ya berada di depan. Mudah ini, masih bisa ini. Kalau dalam contoh bisa diketahui. Misalul mutaqaddim qaulu ta'ala fil musyrikin. Ya. Contoh syarat yang berada di depan adalah firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Mana syaratnya? Fa in tabu. Ya, apabila mereka itu apa? Bertobat, kemudian mereka itu apa? Wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa atuz zakah, dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka bebaskanlah ya mereka. Ya, maka bebaskanlah mereka. Syaratnya di mana? Di depan atau di belakang? Ya, di depan, yaitu intabu. Syaratnya adalah intabu, yaitu apabila mereka bertaubat, apabila mereka salat, apabila mereka zakat, yaitu menunaikan zakat, maka lepaskanlah mereka. Bisa dipahami kan? Wa mithalul mutaakhir, dan contoh ya syaratnya itu apa? Diakhirkan adalah firman-Nya Allah Ta'ala, walladzina yabtagunal kitab ya mimma malakat aimanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Mana syaratnya? In alimtum fihim khaira. Jadi mengkhususkan kan? Ya, jadi pengkhususannya apa? Tadi jika apa? Jika bertobat, sholat dan zakat, ya maka dilepaskan. Makanya mukhassis, bisa pahami kan? Ya, kapan mereka akan mendapat pembebasan? Ketika mereka sholat, ketika mereka berzakat, dan ketika mereka pertamanya adalah bertobat. Ini mukhassis, mutasil kan? Mutasil kan bersambung. Ya, kemudian yang mutaakhir yaitu dan orang-orang yang ya, mereka mengharapkan Alkitab. Ya, nanti ada namanya budak mukatabah. Bisa pernah dengar budak mukatabah, yaitu seorang yang menginginkan kemerdekaan, yaitu merdeka dengan dia harus membayar, misalnya ditulis nanti berapa. Jadi harus dengan tuannya, bahwasanya kalau kamu pengen merdeka maka kamu harus membayar berapa misalnya. Ya, maka mukatabah dengan tuannya. Ya, kemudian nanti yang budak mukatabah itu diperkenankan untuk bekerja, untuk dia
memenuhi apa? Ya, dari apa yang ditulis tadi. Ya, karena mukatabah. Ya, ini di masa perbudakan. Kalau sekarang ya tidak ada. Makanya orang-orang yang apa? Menghendaki mukatabah di situ dari mimma malakat aimanukum. Siapa mimma malakat aimanukum? Dari budak-budak kalian. Ya, dari budak-budak kalian, fakatibuhum. Maka ya tuannya itu supaya apa? Melakukan mukatabah untuk mereka. Ya, syaratnya apa? In alimtum fihim khaira. Itu yang ya sebagai mukhassisnya, yang mengkhususkannya, yaitu apa? Ketika kalian lihat ada pada mereka itu kebaikan, maka katibuhum. Ya, maka biarlah mereka itu apa? Melakukan mukatabah. Kayak itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Yusuf? Ya, maka fakatibuhum. Ya, in alimtum. Nah ini. Ya, syaratnya di belakang. Kemudian yang ketiga yaitu mukhassis muttasil, yaitu adalah sifat. Ya, jadi sifat itu apa? As-sifah wa ya ma as'ara. Ini yang mengisyaratkan atau mengkhabarkan bimaknan yahtassu bihi ba'du afradil am. Ya, apa yang mengisyaratkan atau mengkhabarkan dengan makna yang apa? Yang khusus. Ya, yang khusus dengannya itu apa? Sebagian ya persatuan atau person-person dari apa? Dari lafadz yang umum. Baik itu na'at, baik itu bentuknya adalah na'at ya, atau bentuknya itu badal, atau bentuknya itu adalah apa? Hal. Ya, atau bentuknya adalah hal. Ya, bisa dipahami di sini. Ya, jadi situ apa? Namanya sifat itu bisa bentuknya nanti apa? Naat, bisa bentuknya apa? Badal, atau bentuknya hal. Ini bisa sifat ini bisa mengkhususkan. Ya, sifat ini bisa mengkhususkan. Ya, apa yang mengisyaratkan dengan ya makna yang itu adalah ya merupakan kekhususan dari sebagian apa? Sebagian afrod, yaitu persatuan atau apa namanya biar enak, persatuan, yaitu dari satuan atau per person ya dari lafadz umum. Baik itu bentuknya adalah naat, baik itu bentuknya badal, atau itu bentuknya hal. Dengan contoh nanti akan lebih mudah. Misalun na'ti. Contohnya naat, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat." Ya, fa mimma malakat aimanukum. Yarhamukallah. Ya, dan ya termasuk apa? Ya, budak-budak kalian. Ya, termasuk budak-budak yang kalian miliki, ya, min fatayatikumul mu'minat. Ya, dari apa? Min fatayatikumul mu'minat. Dari ya budak perempuan. Maksudnya apa? Fatayatikumul, dari budak-budak perempuan kalian yang apa? Yang mukminat. Mana yang menunjukkan di situ naat? Mukminat. Ya, jadi budak-budak yang apa? Yang mukminat. Ya, maka apa? Itu contohnya gimana sebelumnya? Ya, karena apa? Ayat yang sebelumnya, ya, wa man lam yastati minkum taulan, ya, ayang kikal musanatil mu'minat fa mimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Ya, jadi antum nanti lihat ayat yang sebelumnya. Ya, biar mudah dalam memahami, maka barang siapa yang tidak mampu dari kalian, ini kalau dulu ya pengen nikah kemudian apa? Tidak memiliki apa? Memiliki harta. Ya. Itu maka dalam ayat ini wa malam yang yastati minkum taulan, barang siapa yang tidak memiliki apa? Ya, kemampuan untuk menikah dengan siapa? Muhsanat, itu wanita merdeka, ya, al-mu'minat, fa mimma malakat aimanukum, maka bisa dia apa? Yaitu fa mimma malakat aimanukum, ya, melakukan nikah dengan siapa? Dari budak-budak kalian yang apa? Al-mu'minat di sini, ya, sebagai pengkhususnya.
yaitu dari budak-budak wanita kalian yang mukminat. Maka fatayatikum, ya di sini apa? Jamak mudhaf. Kayak gitu kan? Fatayat itu kan ketika apa? Diidhofahkan, dia fatayat jamaknya apa? Jamak dari apa? Fatatun kan? Itu pemudi, fatatun, jamaknya fatayat. Ya, kemudian diidhofahkan. Maka ini kalau diidhofahkan berarti mencakup apa? Semua budak perempuan. Kan idhofah itu menunjukkan apa? Ya, Contohnya apa? Nikmatullah. Ya, nikmat Allah. Ketika disandarkan pada Allah maka adalah nikmat-nikmat Allah. Ini sudah lewat. Kalau antum ingat dari apa yang pernah kita sampaikan, ya idhofah itu menunjukkan umum. Ya, maka ini umum. Faya umul ima al mu'minat wa ghairul mu'minat. Ya. Jadi ketika dikatakan fatayat, ini apa umum, baik itu budak perempuan yang muslimah atau yang mukminat ataukah yang tidak mukminat. Tetapi ketika dikatakan al-mukminat dengan naat tadi, ya bahwasanya apa budaknya perempuan itu harus dikhususkan yang mukminat. Bisa dipahami? Asim. Ya. Na'tun mukhassis, makanya dikatakan na'tun mukhassis ya li ghairil mukminat. Maka ini adalah ya pengkhusus. Ya, jadi bukan mukminat itu tidak masuk. Jadi budaknya itu harus apa? Harus mukminat. Kalau yang ghair mukminat tidak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi. Bisa dipahami yang pertama ini. Kemudian wa misalul badal. Dan contoh badal walillahi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa misalul badal qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, yaitu walillah dan untuk Allah alan nas, kewajiban ini ya antum perhatikan ya, alan nas berarti situ menunjukkan apa? Kewajiban ya untuk apa? Berhaji. Ya, manistatoa. Kemudian ada kata-kata manistatoa kan? Pertama alan nas. Ya, kemudian apa? Manistatoa ilai sabila. Alan nas umum bukan? Umum. Kemudian manistatoa mengkhususkan yaitu orang yang mampu. Ya, hanya orang yang mampu. Ya, bisa dipahami kan di sini? Ya, al-badal yaitu walillahi 'alan nas, maka di situ apa? Faqaulun nas am. Nas ini umum. Karena di situ ada al dan alnya al apa? Istighraqiyah. Ya, dan kewajiban atas semua manusia. Ya, itu apa? Mereka untuk berhaji. Ya, menuju Baitul Haram, ya ke Ka'bah, ya manistato'a ilai sabila. Mannya di sini adalah apa? Badal dari manusia. Ya, maka ya dikhususkan bagi apa? Orang yang apa? Yang mampu, memang memiliki kemampuan, ya memiliki kemampuan. Jadi kita yang tidak mampu ya tidak diwajibkan. Bisa dipahami? Ya. Ahmad paham? Ya, Taufik? Ya, itu. Kemudian wa mithalul hal, dan contoh dari hal, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, ya maka balasannya adalah jahanam, dia dikekalkan di dalamnya. Ya, ini balasan apa bagi orang yang membunuh seorang mukmin, bahwasanya dikekalkan dalam neraka. Ya, tetapi ini nanti ditafsirkan bahwasanya apa? Ya, kekal di dalam neraka ini menunjukkan apa? Dalam penafsirannya itu lama tinggalnya dia di dalam neraka. Sudah pernah dengar kan tafsirannya kan? Jadi supaya kita tidak ya mengkafirkan ya seorang muslim yang apa misalnya melakukan ya pembunuhan, tetapi ini menunjukkan lamanya dia akan tinggal di neraka ya, sekalipun dia apa nanti akhirnya masuk ke dalam surga, tapi ya hendaknya diperhatikan. Jadi orang yang membunuh saudaranya itu adalah diancam dengan apa? Ya, neraka, yaitu apa? Ya lama tinggalnya di neraka. Ya, syahidnya di sini yang kita bahas, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, ya. Barang siapa ya
Barang siapa menunjukkan mannya mana apa? Hah? Man? Man mausul apa man apa? Man syartiyah, man syartiyah. Ya, karena kita tadi apa? Kita kan membahas apa? Mannya mana apa? Man syarat. Iya. Yaitu kemudian di situ apa? Mannya adalah isim syarat. Jadi kalau isim syarat mencakup yang sengaja dan tidak sengaja kan? Kemudian ya, kemudian ada kata muta'ammidan. Maka hal ya muta'ammidan ini hal mukhassis li ghairil muta'ammid. Ya, ini adalah ya mengkhususkan apa? Yang bukan untuk yang bukan sengaja. Maksudnya apa? Kalau seorang itu sengaja, maka itu diancam dengan apa? Dengan ancaman yang tersebut. Ya, yang tersebut yaitu barang siapa membunuh seorang mukmin dalam keadaan apa? Sengaja, maka balasannya adalah jahanam, ya dia akan dikekalkan, yaitu apa? Lama tinggalnya di dalam neraka. Bisa dipahami di sini? Kemudian saya kasih contoh yang lain. Ya, sudah itu aja ya, biar enggak lama. Ada contoh yang lainnya, di antaranya innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ya. Ini apa? Innalladzina, yaitu orang-orang yang apa? Di situ alladzina isim apa? Semausul kan? Ini umum. Orang yang memakam ya harta anak yatim dzulman ya maupun yang secara ma'ruf kayak gitu. Kemudian apa? Dzulman ini menunjukkan itu yang apa? Yang di situ yang ya yang akan apa? Ya dikatakan bahasanya dia telah apa namanya? Ya'kuluna fi butunihim nara. Dia telah makan ya pada perut-perut mereka itu atau memasukkan ke dalam apa? Dia telah makan atau memasukkan dalam perut mereka api neraka. Itu di antara contoh-contohnya. Bisa dipahami kan ini kan? Ya. Ini kita cukupkan sekarang sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.